Jadi ini adalah pertemuan pertama kita setelah UTS ya. Dan semoga teman semuanya kemarin lancar dalam mengerjakan UTS-nya, tidak ada kendala. Dan ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi tentang mata kuliah kita, tentang Six Sigma, suatu model quality improvement. Dan selanjutnya untuk materi pertemuan ke-8 dan setelahnya kita akan coba untuk lebih banyak membahas tentang tools. Jadi kita harus bisa ataupun mampu membedakan apa yang dimaksud dengan model, metodologi, dan tools. Models, nah ini kita ulas saja sebelumnya. Jadi materi yang kita gunakan di awal pertemuan, bahwasanya banyak berbagai model yang kita gunakan untuk proses peningkatan kualitas, mulai yang paling rendah ada 5S, kemudian Kaizen, Lean, Six Sigma, dan DFSS atau Design for Six Sigma. Nah, pada kuliah semester 6 ini, metode ataupun mata kuliah Six Sigma kita fokuskan. Jadi pembelajaran kita hanya fokus pada Six Sigma. Ini adalah rangkaian pembelajaran berlanjut ya dari mata kuliah sebelumnya, itu pengendalian dan penjaminan mutu, mempunyai kaitan yang erat. Tetapi pada mata kuliah Six Sigma kita lebih fokus dengan model Six Sigma, yaitu fokusnya apa? Yaitu pengurangan variasi. Variasi itu apa? Jadi misalkan ada suatu proses produksi untuk menghasilkan satu bungkus rokok, perusahaan hanya membutuhkan waktu 5 menit. Jadi standarnya adalah 5 menit. Dan kemudian adanya variasi yang banyak, ada proses yang membutuhkan waktu 10 menit, 17 menit. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan variasi. Atau misalkan di jasa, seorang potong rambut menyelesaikan satu customer hanya dalam waktu 10 menit. Tetapi ada waktu di atas 10 menit untuk menyelesaikan satu customer, 7 atau 8. Di atas 10 berarti 12, 13. Itulah yang dimaksud dengan variasi. Jadi Six Sigma fokusnya adalah mengurangi variasi tersebut agar terjadi proses yang standar. Jadi semua proses menggunakan waktu yang tepat. Kemudian juga ada proses kontrol dan statistical tools, menggunakan statistik. Nah, saat kita berbicara dengan Six Sigma, model dan metodologi itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi saat kita terjun pada suatu persoalan, kita akan lebih banyak menggunakan tools ataupun alat. Ini adalah sebuah penerapan dari model Six Sigma. Banyak tools yang akan ataupun yang beredar ataupun yang ada ratusan tools, tetapi basic tools yang sering kita gunakan ataupun yang sering digunakan oleh industri itu yang paling awal ada 7 tools, quality control 7 tools. Nah, jadi kita sebelumnya sudah sempat membahas tools-tools tersebut, mulai dari cause and effect diagram atau sering disebut sebagai Ishikawa, ini adalah penemunya ya, kemudian ataupun fishbone chart itu sama saja. Kemudian ada juga check sheet, ini sederhana, check sheet ya, centang-centang. Kemudian SWOT control chart, ada juga histogram, Pareto chart, scatter diagram, dan flow chart. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada dua tools terakhir yang bertuliskan warna merah ini, ada scatter diagram dan flow chart atau diagram alir. Setiap teman-teman ingin menyusun suatu karya tulis ataupun tugas akhir ya, penulisan ilmiah, biasanya selalu menggunakan flow chart. Itu adalah salah satu tools di Quality 7 Tools. 7 alat pengendalian kualitas. Ini basic tools ya yang sering digunakan. Sebelumnya sudah kita bahas tentang cause and effect diagram. Ya, ini adalah
disebut dengan diagram fishbone ataupun tulang ikan ya, untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Misalkan dari 5M-nya, man, method, mesin, di breakdown. Bermasalahnya sebenarnya dari sisi apanya. Itu adalah salah satu penggunaan dari fishbone diagram. Kemudian kita juga sudah membahas tentang check sheet, diartikan sebagai formulir terstruktur ya, yang disiapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Ini sebuah alat umum yang dapat disesuaikan untuk berbagai keperluan. Ada juga SWOT control chart, ini dan rumit ya, jadi berbeda dengan dua tool sebelumnya. Ini kita masukkan perhitungan, jadi adanya batas kontrol atas, batas kontrol bawah, dan sebisa mungkin suatu proses membutuhkan waktu, atau bisa, kalau kita menggunakan satuan waktu, itu berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Ini juga sudah kita bahas, bisa dibuka lagi nanti teman-teman jika lupa ya, ataupun ingin mengingatnya, ingin menyusun tugas KP ataupun tugas akhir, bisa membuka kembali materi SWOT control chart. Jadi kita tidak menutup sumber pembelajaran ya. Kalian bisa banyak menggunakan, tentu saja di zaman internet. Kalian ketikkan saja SWOT control chart, ini juga pasti akan ketemu, dan penggunaannya juga banyak. Histogram juga sudah kita bahas ya. Jadi memungkinkan kita untuk melihat distribusi frekuensi suatu kumpulan data. Ya, jadi histogram ini menawarkan gambaran sekilas tentang pola distribusi yang dipetakan dalam kategori tertentu. Memetakan data historis. Data biasanya ditampilkan dalam grafik batang, memberikan cara kepada pengakses untuk menyerap informasi dengan cepat. Ya, ini biasanya di Excel juga menyediakan. Jadi seringkali di dunia kerja, misalkan di proyek-proyek, seorang manajer itu tidak mau ya untuk membaca data secara detail. Manajer kan mempunyai waktu yang sedikit, sehingga mereka ingin melihat sesuatu secara lebih simpel. Jadi salah satunya menggunakan histogram. Jadi menggunakan tabel-tabel, dilihat datanya secara sekilas. Jadi manajer itu tidak ada waktu lah untuk membaca secara detail informasi yang misalkan supervisor kirimkan kepada manajer tersebut. Kemudian ada juga Pareto chart. Ini apa? Ini dinamai oleh seorang ekonom ya, jadi Vilfredo Pareto. Ini penemunya. Jadi misalkan kalian menjadi seorang penemu, misalkan Ibnu atau Lubab menemukan tools baru, tidak masalah kalian namai dengan nama kalian, Hasan atau yang lainnya. Nah, bagian Pareto adalah grafik batang yang digunakan untuk memperlihatkan beberapa yang vital dengan banyak yang remeh. Ini melihat bahwa 80% kekayaan di Eropa dikuasai oleh 20% rakyat. Ini dasar keresahannya ya. Jadi Vilfredo menyadari bahwa 80% kekayaan di Eropa dikuasai oleh 20% rakyat. Nah, kemudian bagian Pareto berguna dalam memberikan fokus sebagai tim peningkatan proses pada 20% penyebab respon yang tidak menguntungkan. Jadi dari berbagai permasalahan dilihat sebenarnya penyebab utamanya apa sih yang dominan dari suatu persoalan, dari suatu proses. Nah, yang kita bahas setelah 5 tool sebelumnya sudah kita bahas sebelumnya ya, di pertemuan 5 atau 6. Jadi pada pertemuan ini kita membahas tentang scatter diagram, atau kita artikan dalam bahasa Indonesia sebagai diagram tebar. Diartikan sebagai salah satu ataupun bagian dari quality control 7 tools yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel setelah menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah hubungan positif, hubungan negatif, ataupun malah tidak ada hubungan di antara dua variabel tersebut. Nah, ini tujuannya. Tujuan dari scatter diagram untuk apa?
Yang pertama adalah untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel tersebut. Misalkan variabelnya antara besarnya biaya marketing dengan jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan. Itu dua variabel yang berbeda. Apakah biaya marketing yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan ataupun penjualan yang akan didapatkan oleh perusahaan? Itu salah satu contohnya untuk menguji dua variabel. Kemudian menentukan jenis hubungan dari dua variabel itu, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Ya, sudah ya tadi ya. Kemudian menguji seberapa kuat hubungan antara dua variabel, misalnya hubungan antara biaya iklan dengan penjualan. Nah ini kemudian lama pengalaman dengan kinerja karyawan. Apakah pengalaman yang lama dari suatu karyawan berpengaruh dengan kinerja karyawan tersebut? Hubungannya nanti positif, negatif, atau malah tidak ada hubungannya. Nah, itu kurang lebihnya scatter diagram seperti itu. Nah, ini kita langsung saja ke salah satu contoh ya. Contoh penggunaan dari scatter diagram. Misalkan perusahaan A mempunyai tenaga kerja sebanyak 300 orang. Ini bergerak di bidang industri perakitan elektronik yang sedang menghadapi permasalahan atas tingginya tingkat kerusakan dalam produksi. Jadi mereka mencurigai bahwa penyebabnya adalah karena jumlah absensi operator. Jadi ketidakhadiran tenaga kerja ya yang tinggi di dalam produksi. Berikut ini adalah tabel tentang jumlah absensi tenaga kerja dengan tingkat kerusakan. Nah, ini hubungannya. Jadi didapatkan ini tanggalnya selama 1 bulan. Jumlah absensi di hari pertama itu 5 orang. Kemudian persentase kerusakannya adalah 4,5. Kemudian pada tanggal berikutnya diamati bahwa absensi yang tidak hadir ya operatornya adalah 4 orang. Tingkat kerusakan 3,8 dan seterusnya. Dan di hari terakhir di tanggal 30 didapatkan bahwa ada 5 orang tidak hadir dan tingkat kerusakannya sebesar 5,1%. Nah, langkah yang akan kita pakai untuk melakukan membuat scatter diagram tersebut yang pertama adalah pengumpulan data ya. Tadi sudah ditampilkan ya dalam tabel di atas N jumlah pengamatan dari 30 hari. Kemudian langkah yang kedua adalah pembuatan sumbu vertikal. Jadi nanti kita melihat ada suatu sumbu ya antara vertikal dan horizontal, di mana sumbu horizontal ini nilai maksimum untuk absensi adalah 6 dan minimumnya adalah 1. Kita lihat nilai tertingginya adalah 6, kemudian paling rendah adalah 1. Ini adalah antara 1 dan 6. Kemudian di sumbu vertikalnya nilai maksimum untuk tingkat kerusakan adalah 5,6 dan minimumnya adalah 0,7, juga didapatkan dari data. Untuk melihat datanya lebih jelas mungkin bisa dilebihkan ya, hanya 1 sampai 6. Kemudian langkah 3 adalah penebaran data, diplotkan data-data tersebut. Ini juga sederhana ya cara pembuatannya ya, penebaran pada titik-titik X dan Y. Nah, ini yang keempat adalah penerapan ataupun pemberian informasinya. Misalkan dikasih judul hubungan antara absensi dengan tingkat kerusakan. Banyak pasangan datanya adalah 30. Kemudian sumbu vertikal adalah tingkat kerusakan, sumbu horizontal adalah jumlah absensi. Ini persen dan orang satuannya. Ini interval waktunya 1 sampai 30 November. Nah, ini kita lihat ini keterangannya tadi judul, kemudian ini tingkat kerusakannya, jumlah absensinya. Nah, ini kita lihat sebaran datanya. Jadi saya dulu ingat benar ya, jadi pas saya selesai kuliah, jadi saya sempat mendaftar kerja itu di salah satu perusahaan. Nah, di sana saya ditanya tentang 7 quality tools tersebut. Jadi kalau tidak salah, sama ini scatter diagram seperti ini. Ditanyakan, apa yang kamu ketahui tentang scatter diagram? Ternyata perusahaan tersebut membutuhkan seorang industrial engineer yang fokus pada perbaikan prosesnya. Nah, kita lanjutkan. Dari bentuk grafik dihasilkan bahwa maka grafik dari scatter diagram di atas dinyatakan memiliki hubungan yang positif. Nah, ini hubungannya ternyata positif. Nah, positif yang artinya apa?
Makin tinggi jumlah absensi tenaga kerja, akan mengakibatkan tingkat kerusakan yang makin tinggi pula. Jadi jika ingin mengurangi tingkat kerusakan produk, salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat absensi tenaga kerja. Nah, ini kan semakin tinggi, pola datanya semakin meningkat. Semakin tinggi nilai kerusakan, maka semakin tinggi jumlah absensi operator, maka semakin tinggi pula tingkat kerusakan produknya ya. Nah, seperti itu nih contohnya. Ini adalah salah satu hubungan yang positif. Kemudian ada juga ternyata pola scatter diagram tidak hanya menunjukkan pola positif, ada juga pola negatif. Nah, ini pola positif sudah ya tadi ya, hubungan positif saling berhubungan semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Gampangnya seperti itu. Nah, pola negatif itu pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi negatif di antara variabel X dan variabel Y. Di mana nilai besar variabel X berhubungan dengan nilai kecil variabel Y. Nah, ini kebalikannya, hubungan X semakin besar, kemudian ia malah mengecil. Nah, itu seperti itu. Ini juga yang ketiga adalah pola yang tidak memiliki hubungan, yaitu pola yang berkemungkinan tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai-nilai tertentu pada variabel Y. Nah, ini contohnya. Ini kan contoh yang pertama, contoh soalnya tadi. Semakin tinggi nilai absensi, tinggi juga kegagalan ya, kerusakan. Nah, ini yang negatif ya, pola negatifnya. Jadi semakin tinggi nilai X-nya, jumlah absensinya, maka tingkat kerusakan ini ya, kerusakannya semakin rendah. Nah, ini yang tidak berhubungan, tidak ada hubungan sama sekali, ini menyebar, tidak beraturan ya. Ini mengartikan bahwa jumlah absensi tidak berpengaruh ataupun tidak mempunyai hubungan dengan tingkat kerusakan. Nah, itu contoh scatter diagram, masih cukup sederhana ya. Jadi kemudian yang ketujuh itu flowchart atau diagram alir. Ini mungkin kalian juga sudah sering menggunakannya dalam proses untuk penyusunan KP ataupun tugas akhir nanti. Flowchart atau diartikan sebagai diagram alir, fungsinya ini untuk mendokumentasikan standar proses yang telah ada sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan proses produksi itu. Di samping itu, flowchart ini juga digunakan untuk melakukan analisis terhadap proses produksi. Alur produksi ya, jadi mulai awal sampai akhir itu seperti apa, bisa digambarkan dalam flowchart. Dapat dilakukan peningkatan atau perbaikan proses yang berkesinambungan, proses continuous improvement. Ini sebutan-sebutan lainnya, jadi kalian jangan bingung nanti ketika ada yang menyebut sebagai proses map, workflow diagram, business model, itu sama saja. Intinya adalah diagram alir atau flowchart. Ini beberapa keuntungan tentang penggunaan flowchart atau diagram alir sebagai dokumentasi prosedur kerja, pedoman untuk menjalankan operasional, sebagai pedoman untuk melakukan pelatihan terhadap karyawan, benchmark ataupun patokan, sebagai peta kerja untuk mencegah terjadi kehilangan arah, kemudian untuk mempermudah pengambilan keputusan. Nah, ini kita jangan salah, setiap kita membuat flowchart kita juga harus memperhatikan simbol-simbolnya. Jangan semua asal kotak ataupun semua asal lingkaran itu ya, jadi mempunyai arti masing-masing. Misalkan ini jadi kotak dengan sudutnya yang tidak siku-siku, ini menandakan bahwa proses awal ataupun proses akhir. Kemudian juga ada proses kegiatan disimbolkan dengan persegi ataupun ya persegi panjang ya, persegi panjang. Kemudian juga kondisi keputusan, apakah misalkan apakah proses sesuai dengan standar, misalkan iya atau tidak. Nanti menimbulkan pertanyaan namanya seperti ini. Kemudian juga ini adalah masukan atau keluaran, digambarkan dengan simbol-simbol yang ada. Kemudian ada lagi yang sering, yang pastinya adalah tanda panah, itu menunjukkan proses ya. Nah, ini contoh sederhananya flowchart apa nih? Flowchart untuk menentukan nilai kelulusan ya. Nah, ini mulai, ini akhir, kurang lebihnya seperti ini. Ini penggunaan flowchart.
Kemudian quality toolbox. Jadi selesai ya kita membahas tentang 7 quality tools, kurang lebihnya seperti itu. Tools dasar ataupun basic tools yang sering digunakan. Quality toolbox memberi banyak pilihan alat ataupun tools yang sesuai untuk berbagai macam situasi yang terjadi dalam proses menuju perbaikan. Konsep bukanlah alat. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa ada beda. Kalian harus memahami beda antara model, metodologi, dan tools. Karena tidak melakukan apapun, konsep itu tidak melakukan apapun. Metodologi atau sistem bukanlah alat. Karena konsep itu besar dan melakukan terlalu banyak hal. Meskipun masing-masing disebut alat, ya. Jadi alat kualitas adalah yang biasa kita tempur di lapangan, itu adalah kita menggunakan tools ini, ada diagram, bahkan teknik dan metode ini selangkah demi selangkah, ini step to step, kemudian ada penyelesaian pekerjaan peningkatan kualitas yang lain ya, seperti tadi ya ada flowchart, kemudian scatter diagram, itu adalah tools. Mereka adalah sarana untuk mencapai perubahan. Nah, kemudian untuk menemukan tools ataupun alat yang sesuai, munculkanlah 3 pertanyaan berikut. Jadi dari sekian banyak tools, kita harus tahu kapan kita menggunakan tools tersebut. Ada 3 pertanyaan dasar yang harus kita utarakan ataupun kita pertanyakan sebelum memilih tools yang tepat dalam suatu proses peningkatan kualitas. Yang pertama adalah apa yang kita lakukan dengan alat ini. Nah, alat peningkatan kualitas dikelompokkan sesuai dengan cara penggunaannya. Ini ada 6. Yang pertama itu berkaitan dengan project planning dan implementing tools. Kemudian ya ini contoh proses pendefinisian suatu masalah ya, misalkan ya suatu proses. Kemudian ide creation tools, ini alat untuk mencari ide misalkan. Kemudian proses analisis tools, ini kemudian ada tools yang digunakan untuk menganalisis dan mengumpulkan data, kemudian untuk menganalisis penyebab suatu persoalan, dan yang keenam itu adalah tools untuk membuat suatu keputusan serta untuk mengevaluasinya. Nah, ini pertanyaan yang pertama sebelum kita memilih tools yang tepat. Nah, yang kedua, yang untuk menemukan tools yang sesuai adalah where are we in quality improvement process. Nah, setiap quality improvement process bisa dijelaskan dalam 10 proses inti ya. Jadi proses organisasi mungkin ditulis beberapa ataupun berbeda ya dari satu organisasi dengan organisasi yang lain. Ada yang lebih banyak atau lebih sedikit. Tetapi yang harus kita tahu adalah kita harus menemukan semua elemen proses dalam 10 langkah proses peningkatan kualitas. Nah, ini biar tidak bingung ya, langsung saja. Nah, misalkan kita menggunakan DMIC, ya, ini metodologi untuk Six Sigma ya. Nah, ini 10 langkah intinya sebenarnya seperti ini. Nah, ini what do I or we want to accomplish. Jadi mengidentifikasi suatu proses ya, persoalan, rencana, menyampaikan rencana. Kemudian who cares and what do they care about. Kemudian ini adalah mengidentifikasi tentang customer-nya, syarat-syaratnya. Nah, yang ketiga ini adalah sudah sejauh mana proses yang ada dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu apa, berkaitan dengan apa yang dapat kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini kita juga salah satunya untuk menemukan gaps ya. Gaps antara apa? Kondisi yang sekarang dengan rencana peningkatan, sekiranya ada berapa jarak gaps yang harus kita tempuh untuk meningkatkan kualitas. Nah, gaps itu diartikan oleh Vincent Casper itu sebagai opportunities. Jadi suatu kelemahan itu adalah bukan suatu gini, maksudnya bahasanya itu setiap kali ada suatu persoalan itu dianggap Vincent Casper adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk dilakukan suatu perbaikan. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Ya, setiap ada gaps itu adalah kesempatan untuk melakukan improve. Nah, yang kelima ini adalah mengidentifikasi penyebab-penyebab dari persoalan tersebut. Nah, kemudian mengembangkan solusi, kemudian mengimplementasikannya atau do it. Kemudian ada juga memonitor hasilnya, menstandarisasi dan kesimpulan serta
pembelajaran yang dapat diperoleh. Nah, ini pembagiannya define, measure, analyze, improve, control itu pada saat mana saja. Nah, misalkan ini ada 2 panah mengarah pada 3, ini artinya ada sebagian persoalan di proses ketiga ini masuk ke dalam proses measure. Nah, bisa nanti kalian pelajari. Kurang lebihnya seperti ini ya, proses inti untuk proses peningkatan kualitas ya secara umum. Walaupun tentu setiap perusahaan, setiap organisasi memiliki definisi yang berbeda, tapi kalian harus paham dan memasukkan proses tersebut pada bagian mana. Nah, ini langkah yang ketiga untuk memilih tools yang tepat adalah kita harus tahu kita ingin ingin memperlebar pikiran kita atau ingin fokus pada satu saja. Nah, jadi proses peningkatan kualitas melewati periode bergantian dalam memperluas pemikiran kita ke banyak ide berbeda dan memfokuskan ide kita pada hal-hal spesifik. Nah, ini kalau kita melihat ini lebih jelas ya. Nah, misalkan ini suatu proses ya. Jadi saat hal yang pertama adalah mengidentifikasi persoalan. Nah, saat mengidentifikasi persoalan ini, kalian harus berpikir open mind. Jadi berpikir segala kemungkinan penyebab-penyebab dari suatu persoalan. Kemudian setelah itu adalah gunakan serangkaian kriteria ya, kriteria misalkan kerugian dari setiap persoalan, tingkat kepentingan dari persoalan tersebut, itu salah satu kriteria sebagai dasar untuk memilih persoalan yang akan diselesaikan. Jadi proses peningkatan kualitas ini berlangsung secara parsial-parsial ya. Jadi sebagian selesai, kemudian pindah ke organisasi lain, ke divisi lain, misalkan dari purchasing ataupun pindah ke bagian inventory, itu semua dilakukan. Jadi intinya mereka melakukan suatu model peningkatan kualitas, tetapi Six Sigma itu adalah suatu project, hanya berlangsung pada suatu divisi tertentu dalam suatu struktur organisasi. Nah, kemudian expand lagi, kita buka lagi kemungkinan-kemungkinan. Apa yang dibuka adalah menganalisa penyebab-penyebab persoalan itu apa saja. Jadi semuanya, kemudian fokus kemudian fokus kembali ya, fokus pada akar penyebab dari suatu persoalan. Nah, ini setelah banyak mendapatkan ide, gunakan metode seperti pengumpulan data, analisis penalaran logis, mempersempit semua kemungkinan penyebab ke beberapa penyebab yang sebenarnya. Nah, sekali lagi kita expand lagi pada tahap apa, yaitu untuk memecahkan permasalahan. Kira-kira 10 menit lagi ya, sepertinya ini karena Zoom-nya terbatas. Oke, nggak masalah. Jadi inti-intinya saja. Jadi kita perluas saja untuk menemukan solusi-solusi yang mungkin diterapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sampai akhirnya kita fokus kembali pada apa? Ya, pada salah satu yang paling mungkin berhasil dalam keadaan tersebut. Ya, ini generate-nya ya untuk menyelesaikan suatu persoalan seperti ini. Expand, fokus, expand, fokus, expand, fokus. Ada 3 tahap ya. Masalah, menemukan masalah yang akan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian penyebabnya kita cari, kemudian cari pada solusi yang mungkin dan memilih solusi yang terbaik. Nah, ini kita langsung menuju ke contoh saja, suatu contoh persoalan. Misalkan ada suatu tim telah menguji solusi, telah berhasil ya, dan siap untuk menginstalnya atau menerapkannya pada seluruh bagian dari organisasi tersebut. Seharusnya bahwa saat mulai merencanakan cara melakukannya, tim ingin mempertimbangkan apa yang mungkin salah. Jadi mereka sudah menemukan solusinya dan sudah menemukan solusinya dan ingin menerapkannya, tetapi mereka ingin mengetahui kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan solusi tersebut salah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara menemukan tools ataupun alat potensial untuk membantu organisasi tersebut. Yang pertama adalah seperti yang sudah saya terangkan di atas tadi, tentang what do we want to do with these tools. Jadi pada tahapan ini kita perlu merencanakan dan mengimplementasikan. Jadi kita melihat tool matrix, jadi ada tahapan yang dimaksud dengan project planning dan
implementing tools. Nah, ini kita lihat saja. Nah, ini contoh tools-tools, ada benchmarking, brainstorming, brainwriting, 5W2H, tools-tools ya yang biasa digunakan selain 7 quality tools yang merupakan tools dasar. Dan jika kalian ingin jadi master ya, jadi kalian pelajari saja satu-satu ini. Kegunaannya buat apa, kemudian kerja multi voting, PMI, prioritization matrix. Nah, ini kita kembali lagi persoalan. Jadi di bagian sebelah kiri kita harus tahu dulu. Jadi apa yang kita gunakan ataupun apa yang kita inginkan dari tools ini, kita perlu merencanakan dan mengimplementasikan. Jadi persoalan di atas ini ya. Jadi label tool matrix dalam grup adalah kita mencari bagian dari project planning dan implementing tools. Nah, ini project planning dan implementing tools. Ada lain juga, misalkan ide creation tools, process analyze tools, ini berbeda ya. Nah, kita fokus pada di sini. Ini ada 28 tools yang masuk dalam proses project planning dan implementing tools. Nah, kita fokuskan kembali menggunakan langkah yang kedua, yaitu where are we in our quality improvement process. Jadi ini standarnya adalah menggunakan 10 langkah tadi ini ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini 10 langkah dasar dalam quality improvement process. Kita harus tahu proses tersebut masuk dalam tahapan yang mana. Tahap improve, tahap control, analyze, dan secara spesifik kita harus tahu pada langkah keberapa. Nah, dari persoalan tadi itu adalah langkah ke-9. Jadi jika itu bekerja, bagaimana kita dapat melakukannya setiap waktu, ya, ataupun yang dimaksud istilahnya adalah proses standarisasi. Nah, setelah itu, nah jadi 10 proses tahapan tadi ini kita bagi menjadi 10 kolom ini ya. Plan, customer need, opportunities, root cause, change, do it, monitor, standardize, dan learning. Berdasarkan 10 tadi. Kita fokus ternyata itu adalah bagian dari proses standarisasi. Nah, dari standarisasi ada beberapa tools. Ini kita lihat ada pengurangan 4 ya. Jadi ada sekitar 24 tools ya yang bisa digunakan. Nah, kita rinci lagi sebenarnya tools tersebut kita akan expand ataupun kita ingin fokus. Jadi dari persoalan ini dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin salah, kita memperluas pemikiran kita. Jadi sehingga kita menghilangkan 11 alat bertanda F. Jadi kita ingin expand ya. Jadi ingin mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin salah. Untuk open mind. Nah, itu artinya kita memilih yang expand. Nah, ini tandanya, ini expand, pilih expand ataukah bagian dari fokus. Nah, dari proses tersebut kita hanya pilih bagian E dan didapatkan 13 tools ataupun 13 alat yang mungkin. Nah, seperti ini. Misalkan raw diagram, kemudian ada barrier and benefit exercise, jenis-jenis tools, nanti kalian bisa pelajari dari berbagai sumber. Setelah tadi tools dasar, basic tools, generic ya. Nah, ini tools dasar. Ada juga tools yang lain. Ini bisa jadi pengembangan. Atau mungkin saja jika kalian menemukan suatu tools yang baru, ataupun kalian bisa kembangkan dari tools yang sudah ada, itu pun bagus ya. Nah, seperti itu. Jadi cara penggunaan toolsnya. Jadi setelah itu kita fokuskan pada 13 alat tools tersebut yang paling sesuai dengan persoalan yang ada, penggunaannya seperti apa. Jadi ada bagian deskripsi nanti di bagian tools. Nah, itu salah satu cara untuk memilih tools yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ya, itu saja. Jadi saya memberikan gambaran awalnya tentang suatu proses dan cara penyelesaiannya. Ketika kita berbicara tentang tools, tentu saja sangat banyak. Dan saya harap semakin banyak kalian menguasai tools tersebut, tentu akan memberikan manfaat saat kalian memilih ataupun menyelesaikan suatu persoalan, entah nanti skripsi ataupun TA kerja praktek. Ya, seperti itu.
materi pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.